Halo teman-teman, nah ini pertama kali ya atau pasien pertama pagi ini ya, Honda Beat Deluxe yang masuk. Nah ini sudah saya kontakkan dan ternyata si pompanya tidak dengung ya atau tidak hidup ya teman-teman. Ini kata yang punyanya ini sudah dibongkar ya, sudah dicek tapi tidak ketemu penyakitnya teman-teman, dan dibawa ke bengkel saya ya. Alhamdulillah saya mendapatkan kepercayaan lagi teman-teman, dan langsung saya bongkar si box sikringnya atau penutup akinya ini yang di bawah jok depan. Langsung saya bongkar baut duanya ya teman-teman. Ini di kontak-kontak tidak ada dengung ya si pompanya, tapi kilometernya normal teman-teman ya, nyala, cuman si pompanya tidak dengung. Nah kemudian saya cek sikringnya satu persatu. Dan ini si sikringnya yang bagian ke pompa juga ini menyala, dan sekalian saya cek semuanya ini nyala teman-teman. Kalau yang lainnya ini sudah pasti nyala ya teman-teman, karena ke atas yang ke speedometer juga normal ya, nyala semua. Nah karena ini sudah nyala semua, langsung saya cek arus yang di relay kaki limanya ya teman-teman, dan ternyata yang di relay kaki limanya juga sudah menyala ya, bukan sudah menyala, masih ada arusnya ya teman-teman. Langsung saya akan bongkar dop ini ya, dop yang di bawah jok, akan mengecek soket injektornya teman-teman. Karena kalau pompanya tidak, kalau soket injektornya gosong atau copot, ini si motor, si pompanya tidak akan dengung, tidak akan hidup ya teman-teman. Kalau soket injektor lepas atau terputus atau gosong, tidak akan berdengung ya, dan akan muncul ke speedometer kedipan 12 ya. Biasanya ini yang di motor Beat Deluxe sekarang ini penyakitnya di injektor teman-teman, di soketnya biasanya suka gosong ya, suka tutung genghek teman-teman. Dan setelah saya cek ternyata ini masih aman teman-teman si soketnya. Dan maaf ya, saya tidak mengarahkan kamera atau tidak memvideokan si pengecekan soket injektor ya teman-teman, karena saya lupa tidak mengarahkan ke kameranya ke soket injektornya teman-teman. Nah setelah pengecekan di bagian box sikring, soket injektor sudah aman ya teman-teman, tidak ada yang mencurigakan. Langsung cek ke arus input yang masuk ke pompa. Nah perhatikan lampu di tespen ya, ini ada arusnya teman-teman, harusnya ini ada nyala ya. Nah teman-teman perhatikan ini, ketika dikontakkan kan suka ada bunyi di tangki ya, itu kisaran 4 detik ya teman-teman, 4 detik 3 detik itu bunyinya. Ketika di kontak dihidupkan akan bunyi seperti itu teman-teman, dan kemudian mati, dan ketika di starter itu akan hidup lagi teman-teman ya. Nah ternyata setelah saya cek, ternyata pompanya ini atau rotaknya yang mati ya teman-teman, dan langsung saya akan mengganti rotaknya atau pompanya. Kalau bahasa araringisnya ini biasanya disebut fuel pump ya teman-teman. Yang merah ke tambah atau plus ya teman-teman, sedangkan yang min atau
tanda strip itu groundnya teman-teman, ke warna kabel yang hitam. Nah, setelah kabelnya dipasangkan, lanjut ke casingnya atau pasangkan ke rumahnya kembali ya teman-teman. Nah, untuk cara pemasangannya jangan lupa, karena di dalamnya itu ada o-ring ya, ada seal. Teman-teman yang sering nonton video saya pasti sering ya lihat si o-ringnya atau sealnya, sudah saya sebutkan di video-video yang sebelum-sebelumnya teman-teman. Untuk pemasangannya, nah kemudian tekan ya sampai bunyi cetek ya teman-teman, itu tandanya si penguncinya sudah masuk ke lubangnya. Karena kalau tidak masuk ke lubangnya, si penguncinya ini akan lepas lagi teman-teman. Nah, kemudian saya pasangkan kabelnya ya teman-teman, kabel arus input rotak dan ampere bensin. Untuk posisi kabelnya sudah banyak di video-video yang sebelumnya juga ya teman-teman. Nanti takutnya ada yang bilang kok bahasnya kabel rotak terus, sering dibahas, bosan dengernya. Nah, nanti takutnya bosan teman-teman yang nonton video ini ya kalau sering saya bahas. Nah, kemudian ini o-ringnya ya teman-teman, o-ring untuk saringan pompa. Nah, ini saringan pompanya teman-teman. Kalau sering dibahas ini bakalan ini ya teman-teman, bakalan bosan ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman tidak bosan atau apa yang saya selalu kerjakan tiap hari, bisa komen ya, nanti saya akan membuat videonya ketika ada motor apalah berobat atau apa, meskipun yang sama-sama aja pasti saya akan upload. Tapi kalau ada permintaan ya teman-teman. Nah, lanjut pemasangan pompanya ya teman-teman ke tangkinya. Di tangkinya itu agak susah o-ringnya ya, o-ringnya itu suka meral ya teman-teman, bekah kalau kata bahasa Sunda mah. Kalau cara saya sih, kalau tidak diganti suka dipotong agar kecil ya teman-teman, kemudian disambungkan lagi pakai lem Korea. Itu sudah saya lakukan cukup lama ya teman-teman, lumayan lah, alhamdulillah tidak bocor lagi. Beli yang CKD pun atau yang baru pun itu tidak langsung masuk ya teman-teman, agak susah. Tapi kalau dipotong itu bisa diatur sendirilah, bisa disesuaikan, jadi posisinya itu lebih enak teman-teman ya. Juga lumayan lah menghemat menghemat biaya kan, lumayan lah. Nah, ini proses pemasangannya, ini agak susahnya di bagian sini teman-teman untuk memasukkannya, karena kalau belum masuk langsung dipres ini akan tetap bocor dan si sealnya pun akan robek ya teman-teman. Jadi usahakan untuk memasukkan pompa ini harus masuk dulu ke dalam, jangan langsung dipasang platnya kemudian si murnya dikencangkan, jangan ya teman-teman, nanti akan robek dan si bensin pun akan keluar ya lewat yang robeknya. Nah, jika sering mengalami ya atau pernah mengalami, atau sekarang juga motor teman-teman ketika di rumah itu sering mencium bau bensin ya teman-teman,
sering mencium bau bensin itu biasanya atau kebanyakan yang saya temui itu di lapangan akibat si o-ring itunya, o-ring full pumpnya, sealnya ini yang di tangki yang sedang saya pasang itu robek ya. Dan ketika diisi bensin, apalagi kalau full, biasanya sih kalau full ya, jadi ketika si bensin itu full akan keluar. Kalau sedikit sih paling ketika di bawah jalan kan kegoyang-goyang teman-teman, jadi akan keluar. Kalau dikasih full bensinnya itu bakalan langsung keluar pokoknya. Nah, ini saya melakukan pemotongan di sealnya ya, karena di sealnya ini susah masuknya. Nah, ini setelah saya sambungkan kembali pakai lem Korea dan saya tes. Nah, untuk pemasangan ini yang selang bensin yang ke injektor itu jangan langsung dipasang ya. Kalau saringan yang di dalam tadi itu tidak diganti, sudah dibersihkan terus dipasangkan. Nah, kecuali kalau diganti ya, kalau diganti sih tidak masalah ya teman-teman. Kalau diganti saringannya itu bisa langsung teman-teman masukkan si selangnya, itu tidak masalah. Kalau saya sih biasanya mau diganti mau tidak juga saya cek dulu, karena kalau saringannya tidak diganti, si kotoran yang sudah dibersihkan tadi itu masih akan ada tetap di dalam saringan ya. Tujuannya itu dikontakkan terlebih dahulu, dikontak, di on kan, kemudian di off kan, di on kan kembali, itu biar si kotoran yang di saringan retak tadi keluar ya. Karena kalau tidak dikontakkan dulu, dikeluarkan dulu, itu si kotorannya akan masuk ke injektor ya. Di saringan injektor itu akan numpuk si kotorannya, jadi si motornya itu akan berbed lagi teman-teman. Nah, video yang kemarin teman-teman bisa cek juga video yang kemarin ya, itu akibat saringan ada robek sedikit, kemudian si saringannya itu sudah lama tidak dibersihkan dan masuk ke saringan injektor ya teman-teman. Dan di injektor itu sangat mampet sekali, ada karat-karatnya juga dari dalam tangki yang terhisap. Nah, ini sudah saya pasangkan dan langsung tes ya teman-teman. Alhamdulillah si motornya langsung hidup, dan karena si pompanya juga sudah berdengung kembali ya. Nah, ini sudah saya kontak-kontak, tes lagi ya. Alhamdulillah si motornya sudah mantap kembali, sudah hidup ya. Kasihan ini di step lumayan jauh teman-teman, apalagi jalannya sangat jelek sekali ya jalannya. Dan langsung dites sama si Iqbal ya, si motornya sudah bisa dipakai lagi buat angkat gig si bapaknya. Oke teman-teman, sekian, semoga bermanfaat.